warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Indira Aulina Etapia. Oke, setelah lama kita nggak bahas tentang hal yang berhubungan dengan public speaking atau master of ceremony, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan public speaking. Nah, gimana sih caranya supaya public speaking kita itu menarik dan memukau banyak orang? Nah, oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Ramadan untuk teman-teman semua, dan pastinya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang hal yang berhubungan dengan public speaking. Apalagi kalau public speaking ini adalah momen yang dilombakan. Apa aja sih tips-tipsnya? Nah, di sini saya bagi dua. Jadi ada tips sebelum kita menyampaikan pidato dan pada saat kita menyampaikan pidato. Nah, kalau sebelum itu seperti apa? Sebelum itu, jadi kita harus punya persiapan yang matang untuk materi, konten, substansi yang akan kita sampaikan nantinya dalam pidato kita. Dan itu diperlukan banyak referensi. Jadi kita harus mencari berbagai referensi yang ada supaya pidato kita ini bukan hanya asal pidato satu tema, tetapi orang bisa mengambil poin dari yang kita sampaikan, gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah statement yang berbeda atau yang unik dari peserta lain, ya. Statement yang berbeda atau yang unik. Maka tadi saya bilang referensi itu menjadi penting. Artinya yang orang lain tidak punya tapi kita punya. Yang orang lain tidak sampaikan tapi kita bisa sampaikan. Yang orang lain tidak menemukan poin itu atau statement itu, tapi kita bisa memberikannya atau menyampaikannya pada orang lain. Dan itu tidak bisa kita karang-karang, tapi kita harus mencari dari berbagai referensi yang ada. Nah, kemudian jadi tadi berbeda dan pastikan out of the box dari yang lain. Ini yang menjadi nilai lebih dari perlombaan, apalagi perlombaan pidato, ya. Karena yang dinilai adalah materi dan penyampaian kita. Nah, kemudian kalau materi kita sudah oke, materi kita sudah sesuai, nah sekarang tinggal bagaimana saat penyampaiannya. Penyampaian itu yang pertama kali saya selalu tekankan ini bahwa sebenarnya bukan berlaku hanya pada saat lomba, pada saat pidato, tapi dalam segala hal, bahwa berdoa itu menjadi hal yang penting. Ya, ketika kita berdoa maka kita sudah merilekskan diri, gitu ya, dan kita terhindar dari yang namanya nervous, karena kalau sudah nervous maka semua akan jadi blank dan kosong ketika di depan. Nah, yang kedua, berdasar pengalaman saya, selain berdoa, kemudian look dan penampilan kita itu juga penting. Artinya apa yang kita kenakan itu harus nyaman dilihat orang lain dan nyaman untuk kita kenakan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berada di atas panggung, maka orang akan melihat dan memperhatikan semua tentang diri kita, pasti, ya. Jadi dari atas sampai dengan bawah itu pasti jadi perhatian banyak orang. Kan gak lucu ketika kita menyampaikan pidato tapi misalnya kancing baju kita terbuka. Jadi pastikan hal-hal yang kecil kayak gitu tuh itu sudah siap sebelum kita naik ke atas panggung. Yang ketiga adalah confidence. Ini penting sekali ketika kita sudah berdiri di depan. Ya, kebanyakan orang kalau sudah berdiri di depan maka dia jadi nervous. Itu pasti. Jangankan kita yang awam, ya, atau kita yang amatir, ya, orang-orang yang profesional pun pasti ketika berdiri di depan, ketika bicara di hadapan orang banyak itu nervous pasti ada, gitu ya. Nah, tapi gimana kita mengkontrol diri kita pada saat itu? Jadi percaya diri, siapapun, sehebat apapun orang yang ada di depan kita, tapi kitalah yang menguasai panggung saat itu, gitu. Jadi kita yang punya peran penting di situ. Nah, kemudian setelah kita percaya diri, ya, ini kembali kalau momen ini dilombakan, ya, pidato ini dilombakan. Ketika time is over, waktunya sudah habis, jangan kikuk, jangan panik, tetap lanjutkan. Jadi pilihannya hanya ada dua, melanjutkan dengan statement kita sampai akhir, materi kita sampai akhir walaupun waktu sudah habis, atau yang kedua langsung meng-cut pada bagian tertentu yang kita rasa cukup nih
closing statement kita yang perlu kita sampaikan gitu, maka langsung kita cut di situ, kita tutup di situ. Jadi jangan panik, jangan justru menunjukkan kesalahan kita. Dan ini juga berlaku kalau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, lanjut aja ngomong, lanjut aja bicara. Jangan kita tiba-tiba terdiam, terputus di situ, dan akhirnya orang akan sadar, oh ini kesalahan kita, gitu ya. Nah, kemudian di akhir, dan ini pokoknya at the end tuh sesuatu tuh harus punya nilai lebih. Jadi closing statementnya tuh harus cantik, percantiklah closing statement, gitu ya. Closing statement itu bisa dengan hal-hal yang tadi yang berbeda. Kalau kita pikir ada pada isi materi kita berbeda dari yang lain, maka itu yang ditekankan. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang sudah kita underline, itu ada bagian yang sangat perlu, yang jadi nilai lebih kalau saya sampaikan, maka harus kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini pada saat kita menyampaikan ya, yang penting juga kebanyakan orang ketika pidato mementingkan retorika, kecakapan dia selama bicara, itu penting sih, tetapi balik lagi, apapun yang kita sampaikan, orang harus paham, harus mengerti maksud dari materi kita, dari yang kita bicarakan, dan pastikan ketika mereka pulang, they get the point dari apa yang kita sampaikan. Jadi orang ngomong tuh harus ada poinnya, nggak boleh ambiar gitu aja, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi sudah sebelum, kemudian pada saat penyampaian, nah sekarang yang menjadi penilaian juga kalau dalam pidato adalah penyampaian kita, tadi retorika, pelafalan, intonasi, artikulasi, kejelasan kita saat bicara, itu udah pasti akan menjadi penilaian yang penting, poin yang sangat dinilai di situ. Jadi tadi harus ada bagian-bagian atau kalimat-kalimat yang harus kita pertegas. Dan the last but not the least adalah be yourself. Referensi itu penting, kita mencari influence itu penting. Misal kita mengidolakan tokoh tertentu, misalnya ya dia bagus dalam penyampaiannya, kemudian kita jadikan dia influence kita, tapi kembali ketika kita ada di atas panggung, orang akan melihat siapa diri kita gitu. Jadi tetap jadi diri kita sendiri, be yourself, mengambil hal yang baik dari orang lain, tapi tetap dengan gaya kita sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini, tentang gimana caranya supaya public speaking kita baik dan memukau banyak orang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.